welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Panpan. Sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Nah, kali ini Panpan mau nge-review sebuah film dengan genre yang lumayan menegangkan nih. Ada action dan ada pembunuhannya juga. Yuk, check it out! Cerita ini diawali dengan ada seorang pria yang bernama Arthur Bishop. Bishop melakukan sebuah rencana pengeboman sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Setelah itu, Bishop memiliki janji dengan seorang wanita di sebuah kafe, yang mana wanita itu menawarkan sejumlah bayaran untuk Bishop melakukan pekerjaan dengan membunuh 3 orang sekaligus, dan untuk setiap kematian dari 3 orang tersebut harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Or you can do the job and go back to being dead. Your new life here would end rather quickly. Bishop menyadari bahwa wanita itu tidak hanya sendirian tapi membawa rekan-rekannya. Dan tentu saja Bishop tidak ingin melakukan hal tersebut dan mencoba kabur dari tempat itu. Openingnya sangat menegangkan ya guys. Suatu hari, Bishop melakukan perjalanan menuju Koh Lipe yang terletak di Thailand Selatan dan menemui salah satu kerabatnya yang bernama Mei. Saat menginap di rumah Mei, Bishop mencari tahu mengenai agen wanita yang ditemuinya sebelumnya. Dan ternyata wanita itu adalah kaki tangan dari Crane, musuh lamanya yang merupakan mantan pembunuh bayaran. Keesokan harinya ada seorang wanita yang bernama Gina Thornton menemui Mei dan meminjam beberapa obat dari P3K. Mei menyadari bahwa seluruh tubuh Gina dipenuhi oleh luka-luka lebam. This is all I have. Speak English. I'm running low on first aid. Pada malam harinya, Mei menyaksikan pertengkaran antara Gina dan Frank. Mei segera berlari menuju kamarnya Bishop dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Gina dari Frank. These situations. Domestic squabble, May. Backbone. Women like that get killed in these. Setelah membunuh Frank, Bishop memberikan Gina kepada Mei untuk dibawa ke kamar dan diobati. What do with the boat? Setelah itu, Bishop mulai menelusuri kapal milik Frank dan menemukan bahwa Frank dan Gina adalah salah satu dari kaki tangan Crane. Setelah meninggalkan kapal itu, Bishop membakar kapal Frank dan segera kembali ke rumah Mei. Dengan tergesa-gesa, Bishop langsung masuk ke kamarnya dan menemui Gina. Mengetahui bahwa Gina adalah kaki tangan dari Crane, Bishop sangat marah dan hampir saja membunuh Gina. Setelah perdebatan panjang, Bishop meminta Gina untuk membantunya membunuh Crane. Setelah itu mereka mulai menjalani hari bersama dan mulai menjalin sebuah hubungan. Front door. Beaten. Suatu hari, Bishop dan Gina sedang menghadiri sebuah pesta. Bishop menyadari bahwa ada kaki tangan Crane yang sedang mengamati mereka dari jauh. Pada malam hari setelah acara pesta tersebut, Gina dan Bishop sedang berjalan di pinggir pantai dan mereka mulai bercerita mengenai mengapa Bishop dan Crane bermusuhan satu sama lain. Setelah itu mereka menghabiskan waktu bersama pada malam itu hingga pada pagi harinya. Tiba-tiba segerombolan polisi datang dan menangkap Bishop dan Gina. Polisi tersebut berhasil menangkap Gina dan ternyata polisi tersebut adalah utusan dari Crane. Tell me how to find you face to face. Dengan marah, Bishop langsung menghampiri Crane ke Bangkok, Thailand. Setiba di rumah Crane, Bishop dijebak oleh Crane duduk di sebuah kursi yang beralaskan bom. Bishop ingin menyelamatkan Gina, dan Crane menjanjikan bila Bishop berhasil membunuh 3 orang klien yang disebut, dirinya akan mengembalikan Gina dengan selamat. Target pertama yaitu Krill, seorang pembunuh massal dan juga panglima perang. Dia seorang pedagang senjata dengan profil tertinggi di Afrika. Crane menjanjikan pada Bishop akan memberikan telepon untuk menghubungi Gina jika berhasil melewati misi membunuh Krill. How do I know you keep her alive? Even if you don't love her, you at least owe her. Setibanya di Penang, Malaysia, Bishop mulai mencari tahu mengenai target orang yang paling dicari di Malaysia. Bishop menemukan ciri-ciri dari seorang predator seksual yang menjadi buronan, yang bernama Martin Bassman. Kemudian Bishop meniru ciri-ciri dari buronan tersebut dengan memiliki bekas luka dan tanda tato di wajah, berupa bentuk dadu.
Bishop mempersiapkan beberapa persiapan untuk dirinya masuk ke penjara dan melakukan misi untuk membunuh Krill serta cara untuk kabur dari penjara tersebut. Keesokan harinya dengan tato dadu di wajah, Bishop mulai mencari keributan di pasar dan ditangkap oleh polisi setempat dan diduga bahwa dirinya merupakan buronan yang disebut Martin Basman tadi. Martin Basman, you're under arrest. Bishop dibawa ke sebuah penjara yang terletak di sebuah pulau. Setelah tiba, para tahanan diperiksa setiap kelengkapannya. Di dalam penjara, Bishop berusaha mencari tahu segala sesuatu informasi mengenai Krill, termasuk mantan asistennya yang berusaha untuk membunuhnya. Saat mantan asisten Krill berusaha untuk membunuh Krill, Bishop menolong Krill dengan cara membunuh mantannya tepat di depan matanya. Hal itu membuat Bishop sangat dikagumi dan disenangi oleh Krill, sehingga Krill mengundang Bishop untuk datang ke tempatnya. Pada waktu di tempat Krill, saat Bishop dan Krill hanya berdua, Bishop melancarkan misinya dan membunuh Krill, kemudian membuat seolah-olah Krill sedang berdoa. Setelah itu, Bishop mempersiapkan diri untuk kabur dari penjara tersebut dengan permen karet yang dibawa dan juga api. Bishop berhasil membuat sebuah lubang dan setelah itu Bishop mengoleskan krim anti-hiu ke seluruh tubuhnya, kemudian keluar dari lubang tersebut dan berhasil kabur dari penjara tersebut. Di luar penjara, kaki tangan Crane sudah bersiap menunggu dan menjemput Bishop. Bishop kemudian diberi waktu untuk video call bersama Gina dan Gina memberitahu bahwa Bishop hanya memiliki 36 jam untuk melakukan misinya yang kedua. Target kedua di Sydney, Australia, seorang miliarder pertambangan mineral yang bernama Adrian Cook. Sebenarnya Adrian Cook adalah seorang penjual manusia atau lebih dikenal dengan penjual anak di bawah umur untuk menjadi budak seks. Adrian Cook memiliki sebuah penthouse di sebuah apartemen berlantai 58 dengan sebuah kolam renang yang terletak menuju ke arah luar dari bangunan. Adrian sangat takut akan kematian sehingga ia membangun penthouse-nya dengan dinding dan lantai terbuat dari beton dengan ketebalan 1 meter masing-masing. Bishop berpura-pura menjadi seorang pelanggan yang ingin membeli sebuah apartemen tepat di bawah bangunan Adrian Cook. Kemudian ia memfoto bentuk dari kunci, memanipulasi kuncinya untuk masuk ke apartemen tersebut. Bishop berhasil membuat sebuah bahan yang mampu menghancurkan kaca dengan ketebalan 1 meter. Setelah mempersiapkan semuanya, Bishop kemudian memanjat dari luar apartemen menuju penthouse milik Adrian, tepat saat Adrian akan berenang. Kemudian Bishop mulai mengebor bagian bawah dari kolam berenang tersebut dan memasukkan barang penghancur yang diciptakannya ke dalam dasar kolam berenang tersebut. Tepat saat Adrian berenang, Bishop menyuntikkan cairan untuk membuat alat itu bekerja. Adrian yang panik kemudian buru-buru ingin berenang ke tepian. Namun sayangnya terlambat. Lantai dari kolam berenang roboh, hancur, dan Adrian jatuh ke bawah. Tahu kan apa yang terjadi selanjutnya guys? Jatuh dari lantai 58. Setelah berhasil menjalankan misi keduanya, Crane kembali memberikan kesempatan Bishop untuk video call dengan Gina. Kemudian dalam video call tersebut, Gina berpura-pura menunjukkan jam yang diberikan oleh Bishop. Namun jika diperhatikan dengan seksama, di belakangnya Gina menunjukkan sebuah kode pelabuhan di mana dirinya sedang diikat. Namun rencana Gina tersebut diketahui oleh kaki tangan Crane dan Gina dipukuli. Kemudian Bishop mencari tahu mengenai kode yang diberikan oleh Gina dan menyusul menuju ke tempat tersebut. Setibanya di pelabuhan, sayang sekali kapal pesiar yang digunakan telah berangkat dari tempatnya sehingga Bishop tidak dapat menemukan Gina. Saat menyusul dengan helikopter, Bishop berhasil menemukan dan menyusup ke dalam kapal pesiar yang menangkap Gina. Kemudian Bishop berhasil melumpuhkan beberapa kaki tangan dari Crane, namun sayangnya semuanya berakhir dengan kurang baik. Bishop ditangkap dan dipaksa untuk menjalankan misi ketiga. Inilah dia target ketiga, Max Adams, Direktur Euro Export
dan juga merupakan pedagang senjata antara Eropa dan Amerika Selatan. Crane hanya memberikan Bishop waktu 24 jam untuk membunuh Max Adams ini. Bishop mulai mempersiapkan seluruh rencananya, dimulai dari hacking komputer milik Max Adam untuk mengetahui lokasinya, kemudian mulai menghampiri markas tersebut dengan helikopter dan menyusup ke dalamnya. Bishop kembali berhasil melumpuhkan bodyguard Max Adams. Kemudian dengan diam-diam, Bishop mulai menyusup ke dalam ruang rahasia milik Max Adam. Saat itu Max Adam masuk dan terkaget karena Bishop duduk tepat berada di depannya. Dengan diam-diam, Bishop mengajak Max Adam untuk bekerja sama membunuh Crane. Well, I'm a dealer. So I have a deal for you. Bishop merencanakan penjebakan terhadap seluruh kaki tangan dari Crane dengan memaksa mereka untuk masuk ke dalam tambang kapal selam milik Max yang memiliki banyak sekali senjata-senjata. Rencana pun dimulai. Kematian Max Adam dibuat seolah-olah benar-benar terjadi karena tertimpa oleh pengeboman yang terjadi di tambang kapal selam tersebut. Tapi ternyata Max Adam diselamatkan oleh Bishop menuju sebuah pulau dan Bishop meminta Max Adam untuk berada di pulau itu selama 2-3 hari. Sampai Bishop berhasil menjebak dan membunuh seluruh antek-antek dari Crane termasuk Crane sendiri. Bishop kemudian menghubungi Crane dan meminta Gina kembali. Tapi seperti yang diduga, Crane tidak ingin memberikan Gina sampai menemukan mayat dari Max Adam. Bishop memancing Crane dengan mengatakan bahwa jika ingin mencari mayatnya, coba aja cari ke tambang kapal selam tersebut. Selain menemukan mayatnya, kalian juga bisa menemukan senjata-senjata yang dimiliki. Tentu saja Crane tergiur akan hal tersebut dan mengutus para antek-anteknya menuju ke tambang kapal selam, di mana di tambang kapal selam tersebut telah disiapkan banyak sekali jebakan-jebakan untuk membunuh antek-antek dari Crane, seperti yang direncanakan Bishop dan Max Adam. Tembakan di sini, di sana, semuanya hampir memusnahkan seluruh dari antek-antek Crane. Setelah itu, Bishop mulai menyusul ke kapal pesiar milik Crane dan ingin menyelamatkan Gina. Crane dengan beberapa kaki tangannya yang tersisa menjaga-jaga untuk menghadapi Bishop. Bishop tiba dan mengejutkan beberapa antek-antek dari Crane membunuh satu persatu dari mereka. Kemudian Crane yang menyaksikan hal tersebut kembali menyekap Gina dan membawa Gina ke bagian atas dari kapal. Gina berusaha sekuat tenaga untuk meronta dan melepaskan diri dari cengkraman Crane. Namun tidak disengaja Gina justru tertembak oleh Crane. Di dalam ruangan kokpit, Crane berencana untuk mengebom seluruh kapal pesiar dan mengaktifkan bom tersebut. Bishop berhasil menemukan Gina dan memaksa Gina untuk masuk ke dalam ruangan emergensi yang disediakan oleh kapal pesiar tersebut. Setelah itu Bishop kembali menghadapi Crane. Mereka bertengkar hebat satu sama lain hingga akhirnya Bishop berhasil mengalahkan Crane. Crane mengatakan bahwa siksa waktu yang dimiliki oleh Bishop tidak cukup untuk melindungi dirinya dari bom yang akan terjadi di kapal tersebut. Yang mana maksud dari Crane, Bishop akan mati bersama dengannya. Dalam hitungan beberapa detik kemudian, kapal pesiar itu akhirnya meledak. Setelah itu, Gina diselamatkan oleh beberapa dari tim polisi angkatan laut. Gina menanyakan apakah masih ada korban yang selamat. Namun, para polisi itu menjawab bahwa tidak ada yang selamat. Gina merasa sedih karena Bishop sudah tiada. Setelah itu, para polisi angkatan laut berhasil mengangkat sebuah komponen dari jangkar kapal pesiar tersebut. Max Adam yang berada di situ pun merasa sedih, kemudian meninggalkan tempat itu. Suatu hari di Phnom Penh, Kamboja, Gina terlihat sedang kembali ke kehidupannya sehari-hari mengajar anak-anak dan saling mengirim surat menyurat dengan Mei yang berada di Thailand. Suatu hari saat Gina sedang mengajar, dilihatnya sesosok pria yang sangat dirindukannya, yaitu Bishop. Di sisi lain, Max Adam berhasil meretas CCTV yang berada di dekat pinggir laut saat polisi angkatan laut berhasil mengevakuasi sejumlah
barang-barang dan korban dari pengeboman kapal pesiar milik Crane tersebut. Terlihat di CCTV komponen jangkar kapal pesiar yang berhasil ditemukan dan Max Adam menemukan informasi bahwa komponen tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat yang dapat melindungi manusia dari pengeboman. Kembali melihat ke CCTV, Max Adam melihat bahwa Bishop keluar dari komponen tersebut. Artinya, Bishop berhasil keluar dengan selamat. Wow, keren banget ya. Review ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre film action dan yang menegangkan. Sekian review dari film Mechanic Resurrection. Sampai ketemu di review selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pampan izin pamit dulu ya. Bye-bye!